Minta maaf saya duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Ini untuk sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesempatan hari ini untuk kembali menjalani kehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan hingga tiba masa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang hidup sampai detik ini, kita masih diberikan anugerah oleh Allah untuk menjadi bagian dari hamba yang beriman. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang mengatakan dirinya beriman, kita diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan, zikir yang telah kita sampaikan, doa yang telah kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Saya sering mengingatkan keterangan dan penguat di dalam Al-Quran tentang keutamaan salat subuh, dan ini yang menjadikan Nabi SAW begitu memotivasi para sahabat agar dapat mengoptimalkan penunaian salat subuh ini secara berjamaah, khususnya di masjid. Karena subuh memiliki satu keistimewaan yang langsung disebutkan di dalam Al-Quran dengan lafaznya, dan menjadi satu-satunya salat di dalam Al-Quran yang disebutkan namanya dengan dua kata. Ada yang disebut dengan fajar, ada yang disebut dengan subuh. Kita ambil contoh Quran surah ke-17 misalnya, Al-Isra di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang menggunakan kata subuh misalnya, kita ambil di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas. Dua-duanya istimewa. Di antara keistimewaan yang melekat kepada ibadah di waktu subuh ini, yang pertama, ini mungkin tidak banyak orang menggali kembali, mengaji lagi. Yang pertama, seluruh bacaan yang disampaikan dalam kesempatan fajar subuh itu langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat. Nanti ada malaikat itu tugasnya macam-macam. Ada yang di lingkungan arasy, aliyun, ada yang tugasnya bertasbih, ada yang tugasnya bertahmid, bertaqdis, ada yang mencatat, ada yang urusan kubur dan seterusnya. Nah, khusus untuk waktu subuh ini itu dipersaksikan secara langsung, sehingga dalam persaksian ini konsekuensinya kata para ulama ada hal-hal baik dan istimewa yang langsung berdampak pada hamba
yang konsisten menunaikan sholat subuh, khususnya dalam keadaan berjamaah dan di masjid. Khususnya, yang pertama, besar peluang doa-doa yang dipanjatkan itu diterima dan dikabulkan oleh Allah. Dua, besar peluang dosa-dosa yang pernah dilakukan jika disertai dengan istighfar di waktu-waktu itu akan cepat diampuni oleh Allah. Karena itu ada ayat dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, itu rangkaian ayat tentang bangun tidur sampai dengan beraktivitas ba'da subuh, yang kalau dilakukan setiap waktu sampai dengan kita meninggal, dijaga itu disebut oleh Al-Quran, diisyaratkan sebagai orang takwa, calon penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Jadi ada orang-orang yang disebut golongan takwa sedang beraktivitas di bumi. Mereka itu calon-calon penghuni taman surga. Apa di antara kebiasaannya? Dia mempersiapkan diri, salah satunya bangun sebelum subuh tiba, dan di antara amalannya itu memperbanyak istighfar sebelum subuh tiba. Bangun, dia tunaikan tahajud, kemudian sesaat menjelang fajar dia perbanyak istighfar. Waktu menjelang fajar disebut dengan sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Di ayat 18 di Quran surah ke-51, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di antara kebiasaan orang soleh ini, menjelang waktu fajar dia banyak beristighfar kepada Allah. Nah, istighfar yang sering dilakukan di waktu fajar itu nanti nilainya sama dengan 4 amalan lain. Ada fadilahnya, disebutkannya langsung di Quran. Jadi bukan tafsir lagi, bukan tafsir keterangan lagi, tapi ayat bil ayat. Itu ada di Quran surah ketiga Al-Imran di ayat yang ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, orang-orang yang sabar itu, orang-orang yang membenarkan ajaran agamanya lalu dia mengamalkannya. Jadi bukan mengamalkan kebaikan di kehidupan karena itu baik, bukan, tapi karena Islam memerintahkan itu. Misal, Anda bersikap jujur dalam pekerjaan, bukan karena jujur itu baik, bukan, tapi karena Islam memerintahkan kita berbuat jujur. Itu sedih namanya. Ya, namanya apa? Sedih. Kita rendah hati, tawadhu, bukan sekedar karena rendah hati itu baik, tapi Al-Quran meminta kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika kita membenarkan ayatnya, dipraktekkan dalam kehidupan, itu sedih namanya. Abu Bakar mendapati gelar sedih karena membenarkan semua apa yang disampaikan Rasulullah SAW, sekalipun banyak orang meragukannya, dan mempraktekkan pembenaran itu. Di saat Abu Jahal menuntun ke atas Jabal Qubais dan meminta untuk mendengar apa yang tadi disampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj, itu komentar Abu Jahal kan begini, tinggal satu orang lagi. Kalau yang satu ini menolak dakwahnya Muhammad SAW, maka selesailah dakwah Muhammad di lingkup masyarakat pada saat itu. Ternyata tak terduga komentar sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun seorang Muhammad mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang, dan itu tidak terbukti hadir mereka kemudian, maka aku tetap akan percaya pada setiap kata dan informasi yang disampaikan oleh beliau. Percaya dan dideklarasikan, dibuktikan. Pembuktian itu kan ada dua, dengan lisan, dengan jawarih, bagian tubuh kita. Nah, ini sholat itu bagian pembuktian iman kita. Dari mana tahu kita beriman? Sholat. Allah minta buktikan sholat, buktikan puasa,
Buktikan umrah, haji, baca Quran, infak. Itulah sebabnya kenapa perbuatan-perbuatan ini selalu diawali dengan kata iman. Salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman dulu baru salat. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu, kutiba alaikumus shiyam. Iman dulu. Demikian akhlak juga begitu. Iman itu kan perbuatan hati, amalul qalbi. Buktinya apa? Lewat lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita sholat ada keluar dari lisan, itu amalan lisan. Nanti niat itu amalan hati. Kata Imam Syafi'i, puncak dari amalan ketiga ada amalan qalbu, amalan lisan, amalan jawarih. Karena itulah hadis tentang niat disebut dengan sepertiga ilmu, karena mengajarkan ilmu pokok di dalam hati. Nanti ada ilmu lisan, di antaranya apa? Kalimat-kalimat thayyibah dan adhkar. Di antara zikir yang paling mulia dengan lisan itu yang dilakukan sesaat menjelang subuh. Pahalanya itu sama senilai dengan pahala kesabaran. Jadi orang banyak istighfar itu diberi kekuatan sabar dan fadilah. Yang kedua, punya sifat sedih, senang dengan Quran, dengan hadis dan dia amalkan. Ada orang senang baca belum tentu bisa paham. Ada orang paham belum tentu bisa mengamalkan. Nah, ini dituntun untuk mengamalkan sekalipun dia belum paham. Ya? Apakah semua orang Islam paham kalau bagi waris itu 2:1? Mengapa harus 2:1? Kan belum tentu paham. Tapi mau diamalkan, nah itu yang sulit itu. Apa sekian buya, ustaz, kiai yang mengajar mampu mengamalkan apa yang disampaikannya? Kalau bukan karena pertolongan Allah itu tidak mudah. Wal qanitin, diberikan kekhusyukan dalam ibadah. Kemudian wal munfiqin, diberi dorongan untuk mau berbagi, berinfak. Nah, itulah keutamaan istighfar di waktu sahar. Saking pentingnya fajar, subuh dipersaksikan dan kalimatnya itu menggunakan Quran. Ada Al-Quran, ada Al-Quran, berbeda. Kalau Al-Quran maka maknanya terbatas sudah. Ya. Mana baina daftaraini, di antara dua jilid di dalam mushaf ini kalau dibaca karena isinya Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih. Ini. Tapi kalau Quran itu punya dua arti. Satu, bisa mencakup ini Al-Quran. Dari mana dalilnya? Quran surah Al-Qiyamah itu ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Yang dimaksud Al-Quran. Yang kedua, maknanya bacaan secara umum yang baik-baik yang menyambungkan kita dengan Allah. Istighfar, doa, tasbih, tahmid, takbir, itu keseluruhannya masuk dalam konteks Quran yang tidak pakai alif lam. Nah, subuh, fajar itu bersamaan dengan nafas yang baru keluar untuk menjalani kehidupan. Wasubhi idza tanafas, maka saat itulah hal pertama yang kita lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua zikirnya didengar. Ya, inna Qur'anal fajr, pakai inna, harfu nasbin wa tawkidin, mansibul isma wa tarfa'ul khamara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Huruf yang berfungsi menguatkan supaya kita tidak ragu pada informasi yang disampaikan. Jadi memahami ini semua aku tegaskan, tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan sekali-kali ragu. Semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu disaksikan, dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang baik untuk dunia dan akhirat kita.
Nah, saya ingin katakan, alhamdulillah kita diberikan nikmat menunaikan sholat subuh di waktu fajar itu di masjid ini. Mudah-mudahan kebiasaan ini berlanjut, tidak hanya dalam suasana seperti pengajian saat ini. Jaga, karena ada atau tidaknya ahli hidayah atau pemateri lain yang menyampaikan tausiahnya di masjid ini tidak akan pernah menghilangkan keistimewaan fajar tadi sampai dengan kiamat terjadi. Nah, jadi saya berharap besok, lusa, sampai kapanpun mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk menunaikan sholat ini sehingga mendapatkan fadilah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam di Masjid Istiqlal saya sampaikan agar bisa diperbanyak sesi dialog di subuh kali ini sehingga waktunya bisa lebih banyak bermanfaat. Untuk itu sambil barangkali menunggu agar lebih mudah dituliskan saja supaya nanti tidak menunggu atau lontar mic atau apa satu dengan yang lainnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dituliskan, simpan di depan sambil kita menyesuaikan waktu. Saya berikan pengantar sedikit banyaknya. Bapak Ibu sekalian, ini sambil saya tunggu menyempurnakan yang tadi malam. Ada setidaknya 5 amalan. Saya ulangi ya, ada 5 amalan. Yang amal-amal ini itu memiliki keistimewaan bisa menguatkan keimanan seorang muslim. Jadi ketika 5 amal yang dikerjakan, iman kita itu berpotensi semakin kuat. Karena imannya kuat, maka hubungan dengan Allahnya pun semakin kuat. Karena hubungannya dengan Allah semakin kuat, maka dibukakanlah untuknya semua pintu rahmat dan keberkahan di langit dan di bumi. Naik derajatnya. Jadi nanti semakin iman kita bertambah itu derajatnya naik. Dari amanah atau amanu jadi yu'minun, dari yu'minun jadi mu'minun, dari mu'minun nanti naik lagi menjadi muttaqun, dari muttaqun jadi naik lagi nanti jadi muhsinun. Itu tingkat tertingginya. Ya, jadi kalau sudah masuk kategori muhsinun, orang-orang ini selalu beramal soleh dan merasakan dia sedang diawasi oleh Allah. Jadi tidak mengerjakan apapun kecuali dia merasa Allah sedang mengawasinya. Ya, gampang-gampangnya gini, mau minum dia merasa dilihat Allah. Coba Bapak Ibu, dari sekian banyak minum, berapa kali kita merasa bahwa minum kita dilihat Allah? Nah, ini tidak mudah. Nah, ini maksud saya, nanti kita bisa lihat level iman kita di mana. Sampai tidak pada derajat itu. Apa dampaknya? Dampaknya begini, kalau seseorang mengerjakan aktivitas dan merasa dipersaksikan Allah, maka dia tidak akan pernah berbuat maksiat. Terjaga. Nah, ini merasa disaksikan oleh Allah, tak mungkin menyentuh minuman haram. Anda bekerja di ladang, ya, merasa dipersaksikan oleh Allah, tidak mungkin mengambil hak yang ada di ladang orang lain. Karena merasa Allah melihat. Itu yang dimaksud dengan sifatnya ihsan. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Tolong cara menerjemahkannya diperdalam. Kalau baca terjemahan biasa, bunyinya engkau beribadah dengan merasa diperhatikan Allah walaupun kau tak mampu melihatnya secara langsung. Tapi kalau kita perdalam maknanya, bunyinya begini: engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, berpakaiannya ibadah. Jadi ada nilainya. Ini saya perdalam sedikit ya. Ini panjang sekali pertanyaannya nih. Ya. Gini, saya mau perdalam sedikit saja, sedikit sebelum sampai ke sini.
Bapak dan Ibu, saya mau tanya sebentar, kita ini hidup sekarang di mana? Halo? Ngantuk? Lapar? Kita sekarang hidup di mana? Dunia. Betul. Selamanya. Setelah ini mau kemana? Hah? Akhirat. Baik, alhamdulillah. Ini saya tanya lagi sebentar. Semua yang ada di sini jamaahnya berasal dari daerah yang sama atau tidak? Tidak semua dari Payakumbuh kan? Ada yang dari Bukit Tinggi mungkin, ada yang dari Padang, boleh jadi, ya kan? Sekarang saya mau tanya, bisa nggak datang ke Masjid Nurul Huda ini kalau tidak ada bekalnya? Tidak. Ke sini pakai kendaraan harus ada bensinnya kan? Itu baru pindah ke tempatnya yang tidak terlampau jauh. Sekarang dari Payakumbuh mau ke Jakarta, bisa jalan kaki? Bisa, mungkin sampai kiamat kurang 2 hari lah. Ya kan? Maunya pakai kendaraan, pakai pesawat. Kendaraan darat pun ke Riau, nyebrang lagi, Lampung harus pakai ferry lagi. Pertanyaan singkatnya, artinya setiap berpindah tempat itu bukankah harus ada bekalnya? Ya kan? Pertanyaan kedua, kalau pindah tempat itu bekalnya sama atau beda? Oh, ibu sudah bisa jawab sendiri. Mata uang di Indonesia dengan Malaysia sama tidak? Di Amerika beda. Kemudian hukumnya sama tidak? Bisa beda. Bisa beda. Yang berlaku di Malaysia saja dengan yang berlaku di Indonesia itu bisa berbeda hukumnya. Apalagi sampai lebih jauh lagi ke Amerika misalnya, ke Jepang, itu bisa berbeda hukum yang diterapkan sesuai dengan budaya dan karakternya. Itu baru pindah antar tempat di lokal yang sama, namanya dunia. Dunia nih. Payakumbuh kan bagian dari dunia kan? Payakumbuh, Sumbar. Ini antara dunia pindah. Orang Payakumbuh merantau sampai ke Melbourne di Australia misalnya. Sudah beda. Bahasanya langsung pindah ke bahasa Inggris. Walaupun tetap bikin rendang, tapi hukumnya rendang paling enak kan salah satunya Payakumbuh. Ya? Walaupun sama-sama bikin rendang, tapi hukum yang berlaku di daerahnya bisa berbeda. Anda bayangkan, pindah ke satu tempat walaupun sama-sama dunia, hukumnya bisa berbeda. Sekarang mau meninggalkan dunia, pindah. Telah meninggal dunia, maksudnya apa? Meninggalkan dunia, pindah ke tempat baru, ke alam yang baru. Maka logika yang sama berlaku. Butuh bekal? Tidak butuh. Di dalam dunia saja pindah butuh bekal, apalagi meninggalkan dunia. Bekalnya apa? Tadi kan kita sepakat tidak akan selamanya, dan sering diviralkan bahasanya sekarang, diperdengarkan, telah meninggal dunia, telah meninggal dunia. Nah itu ditanya balik, bahasa Qurannya begini, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surah 67 di ayat yang kedua. Allah itu menciptakan kematian dan juga proses kehidupan untuk menguji kita yang masih hidup, siapa yang bisa menyiapkan bekal terbaik saat pulang, saat meninggalkan ini. Ini ditinggalkan, pergi ke alam baru, bekalnya apa? Dan hukumnya pasti beda, nggak akan mungkin sama. Jangan dipakai hukum dunia di alam yang baru ketika meninggalkan dunia.
Nah, kita bersyukurnya, catat kalimat ini, bersyukurnya menjadi seorang muslim karena kita memiliki kitab suci Al-Quran yang menjelaskan secara sempurna tentang seluruh tempat yang akan kita pijak. Di dunia dijelaskan hukum dunia, meninggalkan dunia disebutkan alamnya ini kubur, pemisahnya barzakh, ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tempatnya disebutkan, diisyaratkan sifat pemisahnya. Lalu kita bersyukur memiliki nabi yang istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberikan oleh Allah keistimewaan untuk melihat tanda kehidupan dari mulai di bumi sampai ke langit. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Apa tujuan Isra Mi'raj itu? Linuriyahu min ayatina, untuk membimbing hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ditunjukkan kebesaran kami tentang kehidupan alam semesta. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Dari situ beliau bisa jelaskan kandungan Al-Quran. Nanti di dunia begini, pekerjaannya begini, kalau anda dagang begini, kalau berkebun seperti ini, kalau berbisnis begini, di pemerintahan birokrasi begini caranya, di rumah tangga begini. Itulah sebabnya Nabi Muhammad paling komplit keteladanannya, karena semua bagian aspek kehidupan beliau jalani dan memimpin serta teladan di dalamnya. Satu. Karena itu Bapak Ibu silahkan cek di kitab-kitab lain, ada nggak penjelasan tentang alam kubur, pindah dari dunia ke kubur, lengkap dijelaskan antara nikmat dan hukumannya, tentang amal kita yang dikerjakan, datangnya dan wujudnya bagaimana di alam kubur, setelah kubur pindah kemana, situasinya seperti apa, lengkap. Dan tidak mungkin ada manusia bisa membuat keterangan seperti ini kalau dia manusia saja, tak mungkin. Itulah sebabnya ini salah satu bukti bahwa Islam yang kita yakini itu agama yang benar, karena semua keterangan yang terdapat di dalamnya itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, mustahil. Ini menunjukkan ada Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang mencipta itu yang paling bisa menerangkan kepada kita tentang seluruh isi ciptaan dan alur kehidupan. Kalau tidak membuat, nggak mungkin bisa cerita. Bapak nih kalau tidak buat papan tulis ini, Bapak nggak akan bisa terangkan apa bahannya, dari mana diambilnya, kualitasnya bagaimana. Jadi ketika di tempat bacaan lain tidak ditemukan keterangan seperti itu, artinya kitab itu boleh jadi diduga bukan bersumber dari keterangan penciptanya. Jelas? Nah, yang mau saya katakan, dari dunia pindah ke kubur, pemisahnya disebut dengan barzakh. Ini waiting room bahasa kerennya sekarang, ya, waiting room, ruang tunggu sementara. Sempit tidak? Sempit bagi yang tidak punya bekal. Kalau punya bekal jadi luas. Sepi atau ramai? Sepi bagi yang tidak punya amal. Yang punya amal, amal itu berubah nanti jadi sosok yang menemani. Ada sosok ganteng banget nyapa, ternyata itu sholat yang rutin kita kerjakan, kan berubah. Kan Nabi sudah sampaikan, cuman jarang dikaji, itu masalahnya, ya. Kan yang antara kita itu 3 bagian, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yang tinggal itu kan amal. Amal itu berubah jadi teman kita saat di alam kubur nanti. Itu yang menemani perasaan-perasaan kita, menenangkan saat ditanya mungkar dan nakir. Tidak percaya? Nanti saat meninggal, ya, bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Atau ditukar, bisa saya belakangan, Anda duluan, mungkin, ya. Nah, ini akhirat. Ini ujung, ditutup begini, set. Di sini nggak ada lagi, tutup, nggak ada tempat, nggak ada keadaan lagi. Itu namanya akhirat, ujung sesuatu yang tidak ada lagi setelah itu ruangnya. Ujung persis akhirat. Jadi di sini ini cuma 2 pilihannya, kalau bukan surga, neraka. Nah, ini bekalnya apa pindah ke sini?
perlu ada bekal. Kalau tidak disiapkan, nanti pindah ke sini repot. Tapi kalau disiapkan, tenang pulangnya, karena sudah ada bekal. Kan hukumnya begitu. Anda dari Jakarta mau mudik ke Payakumbuh, ada bekal, tenang. Bekal disiapkan, ditelepon ke rumah, saya mau pulang, kapan? Ini yang di rumah siap-siapkan, di chat rumah, karena punya bekal. Tak punya bekal, panik. Waktunya sudah harus pulang, bekal tidak ada. Nah sekarang ini yang harus kita pahami, dari sini ke sini bekalnya apa ini. Nah cara memahaminya Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya kembalikan, anta budallaha, hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis ke-8, diambil oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Hadis ini jadi pokok dalam berkehidupan, ditempatkan nomor 2 di Al-Arba'in. Anta budallaha, hendaklah engkau menjadikan seluruh kegiatanmu sebagai ibadah. Hadis ini tafsir dari Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah. Jadi kita ini satu-satunya umat di muka bumi yang dari bangun tidur sampai tidur lagi kegiatannya jadi ibadah, Pak, Bu. Cuma saya balik tanya sama Bapak Ibu, dari sekian kita hidup sampai detik ini, berapa yang sudah jadi ibadah dari rutinitas kita itu? Harusnya standarnya ibadah. Nah untuk menjadikan kegiatan menjadi ibadah, maka babnya ada 2. 1, niat. Niat itu adanya di hati. Untuk membuktikan ada niat, maka dibimbing oleh Nabi dengan doa, diucapkan di lisan. Doa ini mengkonfirmasi, menyampaikan bahwa perbuatan saya ini saya niatkan menjadi ibadah. Niatnya di hati. Niat itu bukan amalan lafzi, amalan qalbi. Nanti doa dibimbing lewat lisan mengkonfirmasi bahwa saya berniat menjadikan kegiatan saya jadi ibadah. Itulah sebabnya mengapa semua perbuatan kita itu diiringi dengan doa. Coba bangun tidurlah kita tadi, ada doanya? Ada. Ya, kalau mau tidur ada doanya? Ada. Sama tidak bangun tidur dengan saat akan tidur doanya? Beda tuh. Berpakaian ada doanya kah? Ada. Ini masuk masjid tadi ada doanya? Ada. Keluar masjid sama tidak masuk dengan keluar? Beda. Ini ada yang mau ke toilet, masuk toilet ada doanya? Ada. Keluar toilet ada. Masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar kanan. Masuk masjid kanan. Keluar semua ada doa. Nah doa itu secara otomatis merubah rutinitas. Kegiatan rutin namanya rutinitas, makan, minum, menjadi ibadah. Kegiatannya tetap berlangsung, cuma berubah jadi ibadah. Ustadz, kalau saya tak hafal doanya baca apa? Dibimbing lagi oleh Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringi bismillahirrahmanirrahim maka terputus bagian ibadahnya, tidak menjadi ibadah. Kalau tak hafal doa cukup ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Contoh supaya gampang memahaminya, dengan contoh itu mudah dipahami. Ini ada gelas, dalamnya ada air, kita ingin minum. Minum itu kan rutinitas, tiap hari minum. Bagaimana minum ini menjadi ibadah? Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, kata Nabi itu.
Samillah, kul bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim, baru minum. Contoh langsung, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini contoh ya, contoh supaya paham ya. Setelah itu selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau benar niat di hatinya, dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini bukan hanya minum, jadi ibadah.